Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibarengi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Kamis Pon ketemu Selasa Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 15 ketemu 11, net weton jodohnya ketemu 26. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa kira-kira ya realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, langsung saja yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Selasa, ini bermakna kaya. Artinya perjodohan ini dimungkinkan yang bersangkutan ini berpotensi bisa menjadi orang yang sukses atau kaya. Nah, ini pun tentu saja melalui ikhtiar kerja keras yang bersangkutan ini bisa memaksimalkan potensinya gitu ya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna perjodohan ini dimungkinkan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh mergawe. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili. Ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja insya Allah banyak anak, banyak rezeki pula gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang, kurang lebih sama, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus meskipun berada di level terendah kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus yang kedua atau Pancasuda yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wirang, ini bermakna yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering menghadapi fitnah dunia, yang ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilakunya sendiri. Artinya perilakunya ini dianggap kurang bagus sehingga berakibat aspek sosialnya ini menjadi kurang bagus pula ya, dan ini nanti mutlak harus diperbaiki sendiri oleh yang bersangkutan ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak, ini bermakna aspek ekonominya ini sangat bagus ya, murah sandang pangane dan berada di level tertinggi ya. Artinya yang bersangkutan ini sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya ya. Itu pun jika yang bersangkutan ini bisa memaksimalkan potensinya, mau bekerja keras, mau berjuang, mau berikhtiar, mau bersungguh-sungguh dalam bekerja gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Ratu, ini bermakna perjodohan ini memang sudah ada kecocokan, dan insya Allah yang bersangkutan ini nanti ya memiliki kedudukan atau derajat tinggi, disegani dan dihormati banyak orang. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan di pagi 9 ini ketemu 2,6, ini bermakna cepat menjadi kaya. Artinya potensi untuk menjadi orang yang sukses dan kaya ini sangat bagus ya. Insya Allah murah sandang pangane, selalu diberi kemudahan kelancaran dalam urusan mencari rezeki, mencari nafkah sehingga cepat menjadi kaya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 7 lampu hijau dan 2 lampu kuning. Nah, ya, sementara lampu merahnya 0 ya. Nah, ketujuh lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Selasa bermakna kaya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Kembili. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pedaringan Kebak. Lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe Ratu. Dan hasil perhitungan di pagi 9 ketemu 2,6 bermakna cepat menjadi kaya. Sedangkan kedua lampu kuningnya ya ini ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus tipe loro tadi, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wirang.
Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 89% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 11% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu sangat boleh dilanjutkan dan ini termasuk kategori yang sangat direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Kamis Pon ketemu Selasa Kliwon ini insya Allah sangat bagus ke depannya nanti. Allah alam. Kemudian yang kedua ini weton Senin Kliwon ketemu Rabu Legi. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 12 ketemu 12 ya. Nanti weton jodohnya ketemu 24. Baik, langsung saja yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Rabu ini bermakna banyak anak cewek ya. Insya Allah banyak anak banyak rezeki pula gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya, tetapi belum tentu juga karena pati di sini bisa juga bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel ini kurang lebih sama, diperkirakan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini ada dua kemungkinan, bisa cerai mati, bisa berpotensi cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, ini kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi juga tipe pati. Ini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi belum tentu juga karena pati di sini bisa bermakna pati rezeki ini untuk pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya dan ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satira Wibowo. Ini bagus bermakna kehidupannya ini nanti insya Allah penuh kemuliaan, disegani, dihormati oleh banyak orang ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe lumbung kemuning. Ini bermakna setelah menikah justru yang bersangkutan ini mengalami penurunan, pelemahan taraf hidup, mengalami kemunduran, kemerosotan aspek ekonominya, dalam kata lain mengalami kebangkrutan gitu ya. Dan ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena memang yang bersangkutan ini diperkirakan memiliki perilaku hidup boros. Oleh karena itu yang bersangkutan ini nanti mutlak harus bisa memperbaiki perilakunya sendiri, harus mau berhemat lagi ya supaya rumah tangganya kedepannya bisa lebih baik gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti, ini bermakna rumah tangganya ini nanti insya Allah bisa rukun gitu ya, bisa adem, ayem, tentrem ya, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,3 ini bermakna melarat. Ini yang menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya ini dianggap tidak bagus karena bermakna melarat. Nah, secara keseluruhan ya hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi yaitu Senin ketemu Rabu ini bermakna banyak anak cewek. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satira Wibowo dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuling dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,3 bermakna melarat.
Sedangkan ketika lampu merahnya ini ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini berarti sama sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya kalau mau dibandingkan dengan neptu weton jodoh ketemu lainnya ini memang sebaiknya tidak dilanjutkan, tetapi kalau mau kita bandingkan dengan neptu weton jodoh ketemu 24 lainnya, maksudnya dari perpaduan weton lainnya ini Senin Kliwon ketemu Rabu Legi ini masih bolehlah dilanjutkan ya, meskipun sebetulnya potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, tetapi ya insya Allah ya mudah-mudahan kedepannya ini masih bisa diperbaiki meskipun ya banyak liku-liku rumah tangganya ya, harus kuat sabar, bisa melewati setiap rintangan, setiap ujian cobaan dalam rumah tangganya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.